Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jika bapak dan ibumu sudah kubunuh, sekarang tunaikan janjimu. Baiklah bang, bersiaplah. Sekarang tutup matamu. Setelah kau bilang buka matamu, bukalah. Baik, Tik. Dengan kuasa gelap, bukalah matamu sekarang. Nah, akhirnya gue bisa balik lagi ke tubuh gue. Waktunya balik. Aduh, nah kenapa gue nggak bisa masuk ke badan gue? Malah gue terpental begini. Gue mesti coba lagi. Aduh, malah tambah kencang gue kepentalnya. Waduh, kalau bakal begini jadinya, gue menyesal melakukan tukar nasib dengan hantu. Gue udah periksa kematian Pak Edi dan Bu Edi. Terus gimana Beh? Dia mati karena ulahnya sendiri. Akibat bersekutu dengan iblis dalam mencari kekayaan yang dia dapetin ini. Waduh, terus sekarang gimana, Be? Biar gue kasih pelajaran iblis itu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, jin pesugihan, muncul lo. Kenapa dengan dia? Tuan lu sekarang udah mati. Lu yang bunuh kan? Bukan gua yang bunuh Pak Tua. Terima nih. Beginilah akibatnya jika bersekutu dengan iblis. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya udah, lu truk laporin hal ini ke Pak RT. Lalu semuanya bersiap-siap buat memakamkan jasadnya Pak Edi dan Bu Edi. Baik deh. Luar biasa Bapak Sembar. Jin pun bisa dibakar dengan ilmu kanuraganya. Waduh, tidak lah juga gue. Kalau begini hasilnya, maka barang gaib. Ngeri. Kampung tua lukis, indah dan damai. Sawah menghijau, angin semilir memurah.
Rian. Hah, Rian! Cepat panggil Pak Sabar, petugas puskesmas itu. Mumpung masih pagi, dia pasti belum berangkat. Baik, Pak. Pak, Bu, ini gue, Rian. Brengsek, mereka nggak bisa lihat gue. Gue harus bisa kembali ke tubuh gue. Gue harus cari dukun yang tahu masalah ini. Bu. Mana si Rian, Bud? Biasanya pagi-pagi gini udah nyari uduk di mari. Mana gue tahu, kan? Semalam kan hujan. Mungkin aja rumahnya bocor. Jadinya begadang dia. Semalaman ngurusin air yang masuk rumahnya. Wah, lu biar gitu juga, Pan. Dia teman kita dari kecil. Cuman nasibnya aja yang apes. Lagian udah kita ajak buat ke kota dari dulu. Tetap aja maunya di kampung. Hah? Itu si Sandi sama si Budi. Coba gue tegor. Kali aja dia ngedenger gue. San, Bud, ini gue, Rian. Lu bisa denger gue nggak? Sialan, dia juga nggak bisa denger gue. Duh, gue harus cepet-cepet nih ke dukun deket-deket sini. Siapa ye? Nah, coba gue ke tempat Wak Jupri aja. Ya kan lumayan bisa ngurus orang. Siapa tahu bisa bantu gue. Ding, Lupan semalam udah lihat kejadian yang menimpa Pak Edi dan Bu Edi. Terus, lu bisa ambil pelajarannya kagak? Iya, Beh. Kita jangan bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Atau kita akan mendapatkan akibatnya. Akibatnya pun gak tanggung-tanggung ya, Beh. Kematian. Betul sekali. Dan gak cuman pesugihan yang berakibat kayak gitu. Tapi juga ritual-ritual yang melibatkan jin. Lu juga, Pan, kemarin hampir mati kalau gue nggak bertindak. Bener nggak? Iya, Beh. Ayah nggak lagi-lagi dah berbuat kayak gitu. Makasih ya, Beh. Ayah berjanji nggak akan pakai gitu-gituan lagi. Ya udah. Ong, lu bersihin tuh kotoran kambing. Dan lu, Ding, kasih makan mereka semua. Makan tuh, Beh. Apes dah gue. Gong. Lu jangan main layangan aja. Buruan ke warung. Bantuin Gareng beres-beresin barang dagangan. Iya, Beh. Buat ngisi waktu luang selama di rumah, gue ngojek lagi dah. Lumayan buat tambah-tambah ngisi dompet. Sebelum ke pangkalan, gue mampir dulu dah beli mie ayam buat temen-temen sepangkalan ojek. Traktir mereka sekali-kali, mumpung duit gajian gue masih utuh. Hah? Ada apa ya itu? Rame-rame di rumahnya si Rian. Berhenti dulu dah di situ bentaran. Pak, ada apa
apa ye rame-rame di rumahnya Rian? Ini bang, si Rian meninggal tadi pagi. Ini abis dikafani. Bentar lagi kita mau sholatin. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya udah, makasih ya Pak. Sama-sama bang. Kok aneh ye, kematiannya si Rian berbarengan sama kematiannya Pak Edi sama Bu Edi. Waduh, gue jadi curiga nih. Jangan-jangan ada apa-apa. Gue mesti laporin hal ini ke Babe Semar. Reng, Bagong kemana? Tadi udah Babe suruh kemari, malah kagak kelihatan. Tadi sih udah bantuin Gareng, Be. Cuman dia ngantuk katanya karena tadi malam pan ngeronda. Jadinya dia tidur di dalam. Oh, lu gak ngantuk juga, Reng? Bentar lagi dah, Be. Tanggung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Truk, tumben lu kemari. Bantuin Gareng Gi, beres-beresin barang. Hehehe, aye mau ngojek aja dah Beh sambil ngisi liburan di rumah. Ini Beh, tadi pan aye beli mie ayam ke warungnya Pak Somad. Nah, waktu ngelewatin rumahnya Mpok Jenap, anaknya Rian itu ternyata udah meninggal. Pan aneh, semalam Pak Edi sama Bu Edi meninggal. Paginya si Rian yang meninggal. Jangan-jangan ada hubungannya antara Pak Edi sama si Rian. Apa iya ye? Lu udah tanyain ke Mpok Jenap perihal kematiannya si Rian, Truk? Belum sih, cuman aye curiga aja Beh. Ya udah, ayo kita ke sono cari tahu perihal kematiannya si Rian. Di ujung jalan ada cerita tentang kampung penuh warna, langit biru, sawah membentang, hati damai, senyum yang terang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe Semar, makasih jauh-jauh udah datang kemari, Beh. Gak apa-apa, Pok. Aye turut berbela sungkawa atas wafatnya si Rian. Mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Makasih, Beh. Ini, gue mau tanya, tentu Rian meninggal karena apa ye, Pok? Tadi pagi, kata petugas puskesmas, si Rian kena angin duduk atau serangan jantung, Beh. Oh, ye. Apa sebelum-sebelumnya si Rian ada gelagat yang mencurigakan kagak, Pok? Nggak ada sih, Beh. Rian biasa-biasa aja. Nggak ada yang janggal dari dirinya. Tuh, lu dengar sendiri, Pan. Tadi apa kata ibunya si Rian? Dia gak ada yang mencurigakan, Truk. Iya sih, tapi aneh aja Beh, kenapa matinya barengan gitu ye? Ye, kalau Pak Edi sama Bu Edi Pan jelas matinya kenapa? Si Rian juga jelas kalau matinya karena jantung. Dua-duanya gak ada hubungannya. Hehehe, iya siap Beh. Santai dulu dah, habis nyabutin singkong. Capek juga nih badan. Ya, namanya udah tua, udah gak kuat lagi kerja berat. Wajupri. Jadi ngantuk gue. Gue tidur dulu dah. Wah, dia ngorok lagi. Mungkin gue harus ketemu di alam mimpinya.
kenapa gue di sini? Wak Jupri, Wak Jupri. Hah, siapa lu? Ini saya, Pak. Rian, anaknya Mpok Jenab. Lah, lu kenapa, Yan? Kenapa lu bisa masuk ke mimpi gue? Saya minta tolong, Wak. Saya nggak bisa masuk ke raga saya. Hah, jadi lu udah mati, Yan? Belum, Wak. Saya melakukan tukar nasib dengan seorang wanita yang saya temui di mimpi saya. Karena saya ingin kaya. Tahu-taunya dia hantu. Dan ketika saya minta kembali ke raga saya tidak bisa masuk-masuk. Sungguh terlalu kau, Yan. Lu tahu sendiri kan, gue ini dukun urut. Tapi, baiklah, ketika gue bangun ntar, gue akan meditasi. Mungkin gue tahu bagaimana caranya ngembaliin jiwa lu ke raga lu. Makasih, Wak. Wah. Duh, Rian. Mudah-mudahan lu bisa ketolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rian, kalau lu denger ini, gue udah berusaha tadi cari gimana caranya lu bisa masuk lagi ke tubuh lu. Tapi, maaf, gue nggak bisa melihat tubuh lu di mana, Rian. Maafin gua. Hah? Wak, tolongin saya, Wak. Gue menyesal gara-gara tamak dan iri kepada teman-teman gue. Sekarang gue jadi begini. Ibu gue juga pastinya sekarang jadi sendiri. Ibu, maafkan Rian. Kilat menyambar, suara pun datang, menawariku nasib yang baik. Tukar nasib dengan hantu, kini ku terjebak di tubuh yang palsu. Bahagia semu berubah pilu, hidupku hilang, tak bisa kembali. Tangis di hujan, kutukan berjalan, nisan basah jadi tempatku pulang. Sekali salah, tak bisa terulang, selamanya jadi bayangan. Tukar nasib